Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi al-fara'id wan nawafil wa ja'ala an-nawafil sababan li raf'id darajat wa takfir as-sayyi'at wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ma'asyiral al-ahibbah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara rahmat dan kasih sayang Allah kepada seorang hamba, disyariatkannya ibadah-ibadah sunnah. Sebagai apa? Sebagai penyempurna dari kekurangan kita di sholat wajib. Apalagi sholat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam At-Tirmidzi, "Inna awwala ma yuhasibu bihil 'abd yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat faqad aflaha wa aslaha." Fa fi riwayah wa anjaha. Bahwasanya amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya dan dia akan berbahagia dan akan lolos, menang. Ini ikhwan. Nah, jadi ibadah solat, ibadah sunnah ini itu menjadi sebab yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau solatnya rusak, maka dia akan celaka, merugi. Dan ibadah sunnah menyempurnakan yang wajib. Tadi solat wajib, yang kata Nabi, ada yang solat mendapatkan 1/10 saja. Kenapa? Karena di dalam solat dia memasukkan sesuatu yang bukan solat. Ada yang pikir makanan, ada pikir es buah, ada pikir jalan kote, ada pikir bawang, ada pikir pisang hijau. Ini yang mengurangi nilai-nilai solat. Padahal solat apa? Orang harusnya berdiskusi dengan Allah. Maka kenapa penting ibadah sunnah? Nah, ada qobliyah, ada ba'diyah, itu tadi. Kapan ada kekurangan di salat wajib, tidak langsung kita ketika ditimbang, famayaman mithqala dzarratin khairan yara wa mayaman mithqala dzarratin syarran yara, kurang timbangan kebaikan kita, Allah tidak langsung masukkan ke neraka, tidak. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat, periksa salat sunnahnya. Salat sunnah itulah yang dimasukkan lagi di timbangan, memberatkan timbangan kita. Ya, jadi ini fungsinya ibadah sunnah. Sedangkan semua ibadah ada sunnahnya. Ya, solat ada solat sunnahnya. Bahkan solat sunnah kalau memang sudah cukup solat wajib kita, mengangkat derajat kita. Makanya Allah perintahkan di solat malam, fatahajjad bihi nafilatan lak. Salat malamlah, salat tahajudlah sebagai ibadah sunnah bagi kalian. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan salat sunnah yang kalian lakukan, kalau memang sudah sempurna salat wajib, yang dengannya Allah akan membangkitkan kalian dari tempat yang terpuji. Jadi salat sunnah mengangkat derajat seorang hamba. Selain daripada menyempurnakan kekurangan, kalau memang sudah sempurna, maka semakin menyempurna seperti orang makan. Orang kalau makan nasi sudah cukup? Cukup. Siapa bilang tidak mati ini orang kalau makan saja nasi? Ya sama dengan kalau salat wajib saja cukup. Untuk bertahan hidup cukup. Tapi kalau ada ikannya, ada sayurnya, ada tempenya, ada perkadelnya, tambah lagi jalan kote, es buah, semakin nyaman, semakin sempurna,
Begitu juga kalau ada sholat qobliyahnya, ba'diyahnya, tahajudnya, witirnya, sama dengan itu nah. Masa perkara dunia kita mau sempurna, perkara akhirat tidak? Ya, masa kita mau diberikan terus nikmat? Apa yang kita berikan kepada Allah? Kita dipersembahkan oleh Allah harta yang cukup, badan yang sehat, kehidupan, banyaknya orang yang dimatikan. Apa yang kita berikan kepada Allah? Ada yang sholat buru-buru, tadi saya dengar baru berdiri langsung sujud, langsung tahiyat. Apa ini? Ya, ini jangan begitu nah, jangan begitu. Allah melihat gerak-gerak kita. Allah melihat saat kita ruku, saat kita sujud, saat kita berdiri. Allah lihat, Allah tahu. Allah melihat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada malam gelap gulita. Dan kata Nabi, seburu-buru pencuri adalah mencuri dalam salatnya. Belumpi Sami Allahu Akbar, ya. Belumpi bagus-bagus Sami Allahu liman hamidah, lurus langsung Sami Allahu Akbar. Ini ya. Bahkan ini celaka. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Maka celakalah neraka wail bagi orang yang salat. Siapa? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya sahun, lupa. Dia lupa apa? Lupa berdiri dengan baik, lupa sujud dengan baik, lupa ruku dengan baik. Pokoknya apa yang dia ingat selesai. Yang dia ingat pulang. Yang dia ingat naudzubillah. Mana kelesatan dalam beribadah? Mana kekhusyuan dalam ibadah? Mana landingnya kita bersama Allah? Ini kita lagi landing bersama Allah ya. Bahasa anak gaulnya. Ini kita lagi kalau dengan manusia orang yang hebat, kita berani berbicara, ambil ilmunya, ambil apanya. Kenapa dengan Al-Quran sebaik-baik ucapan, dengan Allah kita berdiskusi tidak ambil? Di situ banyak mutiara-mutiara ilmu. Allah. Kalau orang tahu apa yang dia baca di surah Al-Fatihah saja, habis ilmunya menggali tentang pentingnya hidayah, tentang keagungan kebesaran Allah, tentang bahayanya kesesatan. Itu di surah Al-Fatihah mencakup semua. Ya, berdiri dulu sana. Kemudian kata di antara juga pentingnya ini berdoa. Pentingnya ini ibadah sunnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Wa ma taqarraba ilayya abadi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidak ada hal yang paling saya cintai seorang hamba mendekatkan diri kepada aku daripada apa yang dia wajibkan. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Ini. Dan hamba ini senantiasa mendekatkan diri kepada aku, kata Allah, setelah yang wajib dengan ibadah sunnah, sampai saya mencintainya. Jadi kita menambah ibadah kita kepada Allah mendatangkan apa? Cinta. Bahkan hadis ini disambung sampai mata saya melihat, telinga saya mendengar. Artinya mata tak dijaga oleh Allah. Ada orang matanya tidak pernah, seperti para nabi, tidak pernah melakukan dosa matanya. Telinganya tidak pernah berdosa, Nabi tidak pernah berdosa telinganya, makanya dikenal maksum. Kenapa? Allah yang jaga pandangannya, Allah yang menjaga telinganya, Allah yang jaga langkah kakinya, Allah yang jaga hatinya. Ya, inilah yang namanya taufik, diberikan apa? Hidayah yang khusus oleh Allah, diatur jadwalnya, jadwal kehidupannya diatur, disibukkan dia dengan kebaikan. Ada orang begitu. Kita lihat para masyayikh bagaimana ya hidupnya, Allah. Pagi dari subuh sampai malam mengajar terus, jarang ada keluar bermaksiat. Itu orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa kita tidak masuk di dalamnya? Berusaha dengan cara apa? Menambah ibadah sunnah, ikhwan. Bahkan di surga ada 8 pintu, salah satunya adalah babus sholat, pintu khusus orang-orang yang rajin sholat. Ada di situ babur rayyan, pintu khusus orang-orang yang suka berpuasa.
Ya, itu royang itu nama dari pintu surga. Ya. Jadi mendaftar memang mau di royang. Ya, masuknya pintu babur royang bukan royang ini. Karena royang ini saja, ya semoga juga termasuk orang yang masuk di pintu babur royang. Jadi ini ya kawan. Makanya ada pernah sahabat Nabi, pelayan Nabi. Dia bayangkan kalau Nabi mau berwudu, dia yang angkatkan air untuk Nabi berwudu karena dahulu tidak ada kerang, tidak ada mesin air, tidak ada pileden PDAM. Jadi Nabi ada pelayannya. Kalau Nabi mau berwudu ada yang tumpahkan. Kalau Nabi mau buang air hajat ada angkatkan air. Sahabat ini pernah ditanya oleh Nabi karena Nabi orang yang paling tahu membalas jasa orang lain. Nabi katakan, adakah sesuatu yang kau inginkan? Saya beri, saya ini sekarang sudah presiden. Apa dia kata dia? Ya Rasulullah, tidak ada yang saya inginkan bersamamu, kepadamu, kecuali satu. Menemanimu di surga. Ini apa keinginannya? Menemani Nabi di surga. Ini hati dan pikiran yang tentang akhirat. Sebuah pohon saja di Masjid Nabawi pernah menangis karena ditinggalkan oleh Nabi. Ketika Nabi ada sahabat pintar bikin kayu, bikin mimbar. Nabi biasanya tempat imam ada di situ pohon kurma yang Nabi di situ bersandar. Kemudian memberikan nasihat kepada para sahabat. Jadi Nabi di antara cara kita biasa bersandar, Nabi itu biasa bersandar di pohon kurma. Kemudian memberikan apa? Memberikan nasihat. Makanya orang-orang di Masjid Nabawi itu bersandar di tiang-tiang atau diberikan kursi kemudian memberikan kajian. Nabi juga demikian. Tapi ketika sahabat ini menawarkan, ya Rasulullah, saya mampu membuat mimbar yang bagus supaya orang di belakang lihat. Kita naik 3 tangga, orang di belakang lihat. Kata Nabi, silakan buat. Setelah dibuat, Nabi di situ naik ke mimbar berceramah, ada suara tangisan yang berseduh-seduh. Dilihat siapa ini yang menangis? Tidak ada. Ternyata yang menangis siapa? Pohon kurma tadi. Ya, kenapa? Karena Nabi meninggalkannya pergi ke mimbar baru. Akhirnya apa? Nabi mendekatinya, disapu, dia bilang bahwa kamu di antara yang bersamaku di surga. Artinya nanti di kebunnya Nabi, pohon kurma ini termasuk yang akan dibangkitkan di kebunnya Nabi ada. Kalau kurma saja menangis tidak bersama Nabi, dengan bagaimana dengan kita? Sama dengan sahabat ini, ya Rasulullah, tidak ada yang saya inginkan, saya berkhidmat, angkatkan kau air, kasih fasilitas apa, pokoknya semua hidupku, semua jiwaku untukmu. Atas izin Allah, satu yang saya minta, bisa bersamamu di surga. Maka apa kata Nabi? Tidak ada lain. Padahal sahabat ini belum menikah, orangnya miskin. Coba kalau bilang, ya Rasulullah, mau menikah, ayo langsung Rasulullah ta'awun, bantu dulu. Apa susahnya? Seperti Salman Al-Farisi, seorang budak mau bebas. Caranya apa? Dibuka ta'awun. Ini Salman Al-Farisi mau sekian ratus pohon kurma, sekian puluh juta, sekian koin emas. Langsung ta'awun, langsung selesai. Apa susahnya untuk sahabat ini? Tapi sahabat ini dia mengatakan, saya cuma mau bersamamu di surga. Maka apa kata Nabi? Alaika bikasratis sujudi lillah. Kalau memang itu permintaanmu berat, tapi wajib atasmu untuk senantiasa bersujud untuk Allah. Artinya apa? Memperbanyak solat sunnah. Orang bersujud menunjukkan apa? Orang apa itu? Orang solat, banyak solat. Karena penghuni surga di antara dari karakternya adalah di malam hari mereka dari lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Siapa yang bisa datangkan dalilnya? Bahwa orang penghuni surga di antaranya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Yahjaun. Tidak ada. Skip kini. Teringat? Ya, siapa? Kasih kip Pak Buka. Ya.
bahwasanya penghuni surga di antaranya lampu-lampu mereka jauh dari tempat tidurnya. Nah, kemudian ikhwan, ya, maka kata Nabi, fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan lillah illa rafa'akallahu biha darajah. Karena kenapa Nabi suruh perintahkan dia sujud? Karena sesungguhnya setiap sujud yang kamu bersujud akan mengangkat derajatmu. Dan di surga itu ada 100 tingkat. Seperti lift. Makanya orang yang ahli Quran disuruh ikra wartaki bimanzilatika min. Baca itu Al-Quranmu, hafalanmu, naik kamu kayak lift. Di mana berhenti bacaanmu, di situ surgamu. Jadi kalau lantai 30 ji, 30 ji. Jadi kalau 30 juz, berarti kalau 100 lantai dibagi. Di situ naik. Ya, di antaranya orang yang menghafal surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran akan ada naungan di padang mahsyar. Ya, ini itu. Kemudian yang ingin juga dititik beratkan, kenapa sholat sunnah ikhwan atau ibadah sunnah yang lainnya, kalau putur kayak dia orang kalau putur biasa apa yang kau mempertahankan? Kalau misalnya lagi lemah iman, pasti tidak sholat wajib makin. Tapi kalau surga yang wajib ditambah yang sunnah, lagi lemah iman, minimal yang kehilangan apa? Yang sunnah malas-malas, tapi wajib masih bisa dipertahankan. Itu fungsinya nah. Ya, walaupun harusnya istiqomah. Ya, kayak saya tadi. Ya, ini saya denda diri saya. Tadi tidak qobliyah, setelah ini saya denda, harus qobliyah. Tidak bisa kehilangan karena hadis kalau sudah dipelajari sebaiknya itu apa? Ya, diamalkan. 11 rakaat dalam sehari semalam. Ini hadis ini 11 rakaat sehari semalam saya terima di sekitar 8 tahun yang lalu. Alhamdulillah sampai sekarang terjaga. Waktu saya masih mondok di tingkat kuliah, hadis itu saya ingat diajarkan oleh guru, kita amalkan sampai sekarang. Berat Ustadz awalnya, tapi bersama dengan letihnya, berlalunya hari dan malam akan menjadi apa? Sesuatu yang lezat. Ini ya, inti pelajaran yang bisa dipetik bahwasanya ibadah sunnah ini apa fungsinya? Menambal ibadah wajib dari kelalaian kita. Yang kedua, mengangkat derajat seorang hamba. Yang ketiga, anak kelas 8 duluan keluar sebentar, dikurangi 10 menit, banyak menjawab. Yang ketiga, yang di sini, Ryan, kelas 7. Ketiga, tingkatan surga. Diberi tingkatan surga bisa juga, cuma bahasanya, tapi maksudnya sudah bagus. Ya, sahabat bersama Nabi di surga. Apa lagi? Salah satu syarat untuk bisa bersama Nabi. Ya, apa lagi? Sudah, menambah ibadah wajib. Ya, berarti kelas 8 duluan ya. Khusus kelas 8 yang belum sampai di juz hari keberapa ini? 20. Mengaji dulu sampai 20 menit, bonus 10 menit. Tapi yang sudah sampai juz 20 sudah bisa pulang. Untuk kelas 8 yang banyak perhatian. Ya, ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.